Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sahabat sadar Allah, kita jumpa lagi di Bejo SA Channel. Channel yang selalu mengajak kita untuk menjalankan perintah-perintah Allah, untuk membangun sikap yang baik dan menyadari Allah dalam seluruh kehidupan kita sehari-hari. Pada kali ini saya akan merespon beberapa pertanyaan dari jamaah ya. Mengapa kita sudah sadar Allah tapi masih melakukan kemaksiatan? Nah, ini dapat kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari selama kita bergaul. Misalnya kita pada waktu menjadi siswa ya, kita tahu peraturan-peraturan sekolah itu baik, peraturan-peraturan sekolah itu berguna, bermanfaat bagi kita semua. Tetapi mengapa kita masih melanggar peraturan sekolah itu? Kemudian kita tahu, kita paham kalau korupsi itu merugikan orang. Korupsi itu merugikan diri sendiri, merugikan keluarga, merugikan bangsa dan negara, dan dilarang oleh Allah. Tapi mengapa kita masih korupsi? Mengapa kita masih melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang lain? Padahal kita sudah merasa sadar Allah. Nah, ini pertanyaannya. Kalau kita merasa sadar Allah, itu artinya kita belum sadar Allah. Rasa kita yang merasa sadar Allah. Jadi artinya ya kita belum sadar Allah, kita masih merasa sadar Allah. Nah, kita paham terhadap larangan-larangan Allah, terhadap larangan-larangan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Tetapi mengapa kita masih melakukan kemaksiatan padahal kita paham? Nah, artinya kita belum sadar Allah, kita masih paham, kita masih ngerti kalau itu dilarang, tapi mengapa dilakukan? Mengapa? Karena masih di ranah pikiran. Jadi belum mencapai titik kesadaran. Nah, saya kan sudah sadar Allah. Wah, itu ego. Jadi apabila kita itu sudah merasa sadar Allah, itu artinya kita belum sadar Allah. Kita paham Allah itu dekat, paham. Kita ngerti Allah yang maha dekat, kita diawasi Allah itu ngerti. Nah, itu berarti belum sadar Allah, masih di ranah pikiran. Saya sudah sadar Allah, lah itu ego. Jadi artinya kalau kita masih berada di ranah jasad, pikiran, perasaan atau rasa, ego, itu artinya kita belum mencapai titik kesadaran. Jadi kita belum benar-benar sadar Allah. Ya. Jadi kita harus melampaui pikiran, rasa, akal, ego, itu harus benar-benar kita lampaui. Dan ego itu harus kita tekan, peranannya kita tekan. Atau dalam bahasa lain, kita lebur dalam kehendak Allah. Kita leburkan ego kita. Karena ego itu tidak akan bisa hilang.
Tetapi kalau kita berhasil melebur ego kita, sifat-sifat negatif kita dalam kehendak Allah, dalam kemuliaan Allah, itulah yang disebut nafsul mutmainnah. Jadi kesadaran itu melampaui pikiran, rasa, ego, intuisi, dan lain-lain yang urusannya dengan jasad. Melampaui. Ya. Jadi kalau kita berpikir, itu harus dalam konteks sadar Allah. Kita merasakan sesuatu harus tetap sadar Allah. Ya. Kita memiliki sesuatu, itu harus dalam konteks sadar Allah. Kita menganggap kita memiliki tubuh kita, padahal ini bukan tubuh kita. Ya. Kita punya mobil, lah itu bukan mobil kita. Kita punya anak istri, itu bukan anak istri kita. Kalau kita sadar Allah, ego itu akan hilang. Ya, karena kita menyadari bahwa semua hanyalah amanah Allah. Semua titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira kita paham lah, ya, paham. Jadi mana yang betul-betul sadar Allah, mana yang merasa sadar Allah, mana yang paham terhadap sadar Allah. Jadi sadar Allah itu betul-betul harus menancap dalam diri kita, ya, harus menjadi satu pelita, harus menjadi satu yang mewarnai dalam kehidupan kita, dalam seluruh aktivitas kita, harus dalam satu wadah, yaitu kesadaran terhadap siapa? Kesadaran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hembusan nafas. Ya, tarik nafas, hembus nafas, tarik nafas, hembus nafas. Itu harus selalu sadar Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.